once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, nah ini Norma dan teman-teman ya, kurang 2 hari lagi Show Semarang Koi Show. Sabtu tepatnya kita akan mulai penjurian, dan Jumat ikan sudah mulai masuk. Nah ini buat teman-teman yang terutama di luar kota, inilah suasana hall utama dari Show Semarang 2022 besok hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini ya, 3 hari ya kok ya? 3 hari. Jadi Jumat urutannya entry fish, itu ikan-ikan dari luar kota maupun yang dalam kota datang masuk, ditata ke vet-vet. Nah ini vet-vet untuk peserta nih, Norma. Ini vet-vet untuk peserta. Panitia sudah menyiapkan, nanti tinggal sesuai urutan dengan bookingnya. Oksigen lengkap standby, aerator oksigen ini lengkap. Kalau mungkin mau bawa seperti alat-alat yang lain, seperti misalkan filter, pompa, ataupun sealer, itu nanti saya kurang tahu. Coba nanti ngomong izin dengan panitia dulu. Karena kan itu listriknya cukup besar gitu. Tapi sebetulnya standarnya untuk aerator, oksigen standby, air, ini airnya air gunung semua full. Fatnya juga fat baru. Nah ini kita udah siapkan. Ya baru semua. Ini baru. Tapi kita udah bilas seminggu sebelumnya. Ya kalau lihat airnya nih, yuk di shoot sebentar nih. Ini Norma. Kalau lihat airnya sih oke nih. Airnya udah soft sekali. Ya udah soft sekali. Ini udah running berapa hari? Ini sebetulnya kalau mulai masuk air, ini hari apa? Ini hari Rabu. Rabu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat 3 hari. 3 hari udah. Ya sudah bisa untuk masuk ikan. Apakah sama seperti yang kita udah lakukan? Maksudnya kayak ini dikasih garam atau enggak? Gitu? Oh iya pasti dong, sterilin sudah. Intinya udah panitia melakukan yang terbaik. Tapi nanti handler, tim handling maupun dealer dari masing-masing tetap akan melakukan pengecekan atau penyesuaian dengan kondisi yang paling pas untuk ikannya masing-masing. Nah itu nanti strategi, tips dan lain-lain tiap dealer beda-beda, tiap handler beda-beda. Bisa plastiknya diapungin, bisa ikannya dilepas, ya itu nanti lihat case per case seperti itu. Nah kebetulan Blaze-Koi pas vet 11 ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya kali ini kita cukup lumayan banyak. Saya sih belum lihat data final dari anak-anak. Kayaknya sih 25 ekoran ya. Lebih kayaknya. Kayaknya lebih. Nah ini suasananya di sana. Nah ini buat catatan teman-teman, jangan khawatir, mungkin terutama teman-teman luar kota yang dari daerah dingin. Gedung ini dengan suhu yang stabil dingin, soft. Kamu ngerasa nggak enak kan? Dingin. Nah ya dingin. Nah itu memang sebaiknya untuk suhu ikan koi nggak boleh terlalu panas. Ya bahaya kalau panas. Loh, bukannya ikan koi itu kalau kena panas bagus ya? Nah, tapi kan panas itu panasnya nggak selamanya, bukan suhunya, tapi kan sinar mataharinya memang mengaruhi panas. Tapi kan ibaratnya kalau air terlalu hangat, ini kan air berhenti, Norma. Ini air berhenti ya. Kalau beda dengan di kolam ya, di kolam kan air sirkulasi itu beda seperti itu. Nah, nanti penjuriannya untuk utama di sini tengah hall depan panggung ini, Norma bisa shoot. Sangat luas sekali, sangat besar sekali. Jadi nanti buat tim juri dan tim yang menilai, baik mulai dari ikan jumbo yang kandidat Grand Champion sampai ikan yang paling kecil mini, itu nanti saya lihat aksesnya juga sangat bagus sekali. Ya, panitia udah menata yang sangat-sangat efisien sekali. Yuk kita lihat ke sana. Ini totalnya semua ini, Norma, kemarin saya lihat catatan dari teman-teman tim panitia terakhir 220 vet. 220 vet di dalam, masih ada di luar. Nah ini teman-teman tim dari luar kota udah beberapa mulai datang. Permisi Mas. Ya. Nah ini, nah nanti kayaknya kita akses entry fish masuk. Ini kayaknya yang untuk tamu dan stand ini. Nah ini tamu yang masuk mau ke arena. Stand-standnya ini juga udah mulai ditata. Nah ini pintu masuk utamanya nih dari hall apa ini, UTC apa? Hah? UTC ya, betul ya. Nah nih teman-teman ya, ini posisi di lantai 2-nya nih. Ini di lantai 2-nya. Semoga juga cuacanya mendukung, jangan hujan yang penting. Karena kalau hujan nanti kita waktu nurunin ikan dari mobil masuk juga agak susah. Nah kayaknya yang nanti ikan masuk lewat belakang nih.
Ya, enggak depan, ini untuk tamu pengunjung sama yang stand-stand pameran. Ya, ini nanti ada macam-macam nih, ada makanan ikan, peralatan. Jadi buat teman-teman yang mau nonton pun kalau mau cari beberapa produk-produk untuk kebutuhan ikan koi atau kesayangan kita, nih ada semua nih. Ya, nanti kita kayaknya sih biasanya ada ya, bahkan ada lelangnya nih, ada auctionnya nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik kepengen ikut auction, dan saya dapat bocoran tadi ikan auctionnya juga bagus-bagus. Beberapa dealer-dealer support, jadi ada ikan lokal, ada ikan import, akan dilelang. Nah, tapi teknisnya itu sebelum show atau setelah show saya nggak begitu ngerti ya. Nanti kita update lagi, yuk kita masuk lagi ke sana. Kenapa? Oh, besar, ini 2 meter. Biasanya kalau ini ikan berapa kok? Nah, tergantung sih. Kalau kita sih biasanya kalau saya ikan 65 sentian maksimal 1 vet 2 meter ini 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ya, udah cukup. Nah, kalau yang kecil-kecil ya mungkin bisa agak banyak sampai 10 kurang lebih. Saat ini kita sedang di restoran Confit, ada di Jalan RA Kartini nomor 69 Surabaya. Teman-teman, yang kali ini menu yang saya pilih ini tadi apa ya namanya? Tuna ya? Tuna kok. Tuna ya, tuna. Ini ada perpaduan sama udang, prawn. Ini sausnya juga khas sekali. Terus ini Norma coba sip Norma, ini ada apa nih, sawi ya. Sayurannya juga ini gurih sekali, ini dimasaknya sangat lembut sekali. Kita coba ya. Mantap. Nah, ini kita pakainya mashed potato. Enak banget, gila. Nah, intinya recommended sekali. Ada di Jalan RA Kartini nomor 69 Surabaya, dan recommended sekali buat teman-teman best people yang mungkin weekend, acara Sabtu Minggu, direkomendasi sekali untuk mampir ke restoran Confit ini. Oke, Norma, ini salah satu yang saya khawatirin dari setiap show itu adalah fatnya. Nah, ini Norma bisa lihat fat ini saya senang sekali karena ini fat yang dengan bahan yang terbaik ini. Jadi ini tidak banyak lapisan lilin atau yang jelek. Norma bisa pegang, bersih sekali, halus sekali, bersih sekali, dan ini seperti kayak apa ya? Kalau ibaratnya cat ini, catnya yang itu loh, apa sih? Yang solid, yang glossy itu loh. Biasanya fat ini kan kalau kita lihat standarnya fat ini kan yang biasanya ada putih-putihnya, kadang ada lapisan lilinnya masih ada. Ini bersih sekali teman-teman. Jadi saya ikut lega. Artinya untuk kesehatan dan kenyamanan ikan-ikan yang nanti akan turun di arena show Semarang ini juga akan lebih safety. Bagus nih, bahannya ini juga, pipanya ini kuat nih. Jadi mantap nih teman-teman tim Semarang. Oh, sangat-sangat. Kan karena logikanya gini loh, fat ini kan dari plastik ya, produksi pabrik kan, apalagi baru. Pasti kan kadang kalau kita bilas atau bersihnya nggak maksimal kan, ini juga dikasih air kan bahaya juga. Sedangkan air itu nanti ada ikan di dalam dan ikannya napas, insang segala macem di air sini juga. Ya, mantap lah, tapi ini mantap teman-teman, bisa tenang, dan semoga tim handling dan dealer-dealer dari luar kota yang lainnya juga bisa lebih tenang dengan fat yang mantap nih, atau 15. Ya, kita ngeliat size ikannya lah. Yang penting intinya kan fatnya kita siapin oleh panitia, disiapin yang paling besar. Dan saya lihat ini AC sentral maupun AC-AC yang stand berdiri itu udah standby semua. Salah satunya tujuannya untuk menjaga suhu ruangan ini supaya tetap dingin, ya stabil, nggak panas gitu ya. Tapi biasanya nanti ada tetap yang bawa mesin sealer, bawa es batu segala macam, yaitu nanti sesuai untuk jaga suhu di air supaya tetap stabil. Contohnya begini nih teman-teman yang dari daerah Bandung misalkan, dealer di Bandung kan rata-rata airnya lebih dingin dari Semarang, betul kan? Nah, setelah di sini biasanya suhu airnya itu mengalami perbedaan dari yang ada di lokasi dealer asalnya. Nah, salah satunya makanya sealer atau es batu itu tujuannya untuk menyamakan suhu supaya ikan ini tidak terlalu kaget gitu loh. Nggak terlalu drastis. Makanya kan saya bilang bahwa handler ikan untuk show itu baik secara handler maupun dealer itu juga nggak sembarangan gitu loh. Ini sponsor-sponsor dan dealer-dealer peserta ini cukup ramai juga. Ada Blaze Koi juga. Hampir satu Indonesia ini.
Jadi ini saya bilang show setelah pandemik yang terbesar dan termegah di Semarang ya. Kita applause untuk tim panitia Semarang ya. Dan semoga nanti ada berapa ikan ini? Bocoran hampir 4.000. 4.000 ya? Ya 4.000-an basiat bisa turun itu. Dari mulai kecil sampai yang kandidat GC atau yang paling besarnya kan 65 PU. 65. Ya, seperti itu. Yuk kita lihat aksesnya. Tadi Norma masuk lewat mana yang untuk akses? Lewat lift. Berarti entry fee sini kayaknya sebentar. Bisa juga sekalian biar nanti kita waktu masukin atau ikan. Nah, benar-benar entry fee lewat sini nih. Jadi lewat samping, entry fee-nya nanti teman-teman mobil bisa parkir sampai di daerah. Oh, ini masih ada vet lagi ternyata. Ini yang tadi mungkin 20 yang saya bilang tambahannya itu. Iya, sampai luar karena ya mau nggak mau karena bener-bener nggak cukup. Sebetulnya ini pun kalau nggak di stop masih ada yang mau nambah vet lagi. Tapi kita panitia kemarin ngomong sama saya tempatnya sudah penuh semua nih, hampir semua nih udah isinya vet semua tuh sampai pojok sana tuh. Ya, siap. Antusias para pencinta koi. Yes. Jadi kebetulan mungkin karena Semarang ini juga saya lihat persiapannya sudah lama Norma. Kita sempat dikontak oleh Mr. Bayu, ya nanti ketuanya Mr. Bayu AP bersama dengan tim. Itu saya sempat sudah disonding itu dari bulan Januari Februari kayaknya. Beliau sudah mulai kepengen berserta Pak Yoyok Sukawi, ya kan, Ketua PSIS, kepengen bikin di Semarang ini yang megah lah gitu loh. Karena kan memang saking banyaknya show sekarang ini, nah intinya kan kita kepengen yang show-nya ini yang benar-benar berkelas dan beda gitu. Nah, tapi ya memang ternyata terbukti juga dari jumlah vet yang masuk, peserta dari teman-teman luar kota dan lain segala macem gitu. Tuh, teman-teman lagi meeting di sana, itu Pak Bayu AP, Mr. Bayu AP juga dengan teman-teman masih briefing. Nah inilah ya, jadi suasananya seperti ini teman-teman. Dan ini kenapa saya sengaja diliput di awal, biar teman-teman ini ada gambaran dulu layoutnya. Nah besok nih kalau udah mulai Jumat 1 minggu, wah orang udah rame-ramenya itu rame tim handling, juri, panitia. Dan memang nanti penonton kayaknya nggak boleh masuk sampai mana ya, saya kurang ngerti lah. Nanti pokoknya ada lainnya lah. Jadi ini arena penjurian ini kita nggak boleh sembarangan masuk. Ya nanti ada yang boleh masuk ya hanya tim-tim yang memang ikannya pas dapat penjurian atau handlernya. Nah setelah itu pun juga ibaratnya kita keluar, ikannya kita keluarin gantian. Nah seperti itu teknisnya. Kalau buat penonton itu boleh, orang yang nggak terlibat di show koi boleh nggak? Sebetulnya boleh, saya kurang tahu ya. Mestinya sini nanti kayaknya LCD nih kayaknya nih. Nah iya betul tuh ada ini putih 2 ini nanti LCD. Kayaknya nanti di depan yang di depan stand tadi juga ada LCD. Jadi memang kan ya tetap ya saya rasa juga teman-teman makanya ini masker saya pakai. Kenapa? Ya tetap kita meskipun Semarang ini zona yang rendah, tapi kan terakhir-terakhir ini COVID juga angkanya cukup drastis lagi, masih tinggi kan. Ya saran saya hindari bergerombol, tetap pakai masker dan jaga jarak. Gitu. Saya pun besok anak-anak Blast ini yang handler, yang turun, tim Blast juga saya wajibkan untuk masker dan jangan bergerombol berkerumun lah. Kalau udah beres, kita selesai clear ya kita cari tempat yang lapang, yang luas kalau bisa di luar. Gantian jaganya, jadi bisa ibaratnya ikannya pun bisa ya ini kurang lebih ini atas ini juga dikasih ini supaya adem Norma, supaya kan ini kan lantai paling atas nih di UTC nih, kadang kalau siang mataharinya kan cukup panas. Nah tapi dengan dikasih apa ini, seperti apa ini ya, kain atau kayak apa terpal kayaknya ya, terpal atau apalah pokoknya seperti kayak bahannya terjun payung tuh loh Norma. Ya, jadi mungkin dari lantai 2 ini juga ada akses tuh, bisa kita nonton dari sana tuh, yang di atasnya bendera-bendera dealer kan. Nah, cuman memang biasanya orang itu penasarannya itu kepengen lihat ikan yang deket. Tapi saya pesan satu hal ya teman-teman, mohon dimaklumi juga, terutama buat teman-teman yang menonton, itu jangan sembarangan ngobok-ngobok vet ya. Sangat dilarang sekali. Gitu loh, bahkan tim handling kita pun yang handle ikan itu juga kita ada standarnya. Nah kadang orang tuh kan gemes, mungkin bawa anak kecil, bawa keluarga, ikannya bagus ya, gini ya, stres gitu kan, tangannya kena minyak, tangannya kena apa. Jadi ya saran saya, pesan saya ke teman-teman yang nonton, tolong ibaratnya ngelihat boleh, tapi jangan nyentuh-nyentuh air, jangan megang-megang ikan, apalagi ngopok-ngopok fatnya. Gitu ya, supaya ya intinya tujuannya buat keselamatan ikan yang ikut nanti penjurian atau show koi Semarang ini bisa safety seperti itu. Ya, Norma ada yang mau tanyain lagi nggak? Kurang lebih suasana gambaran Semarang Koi Show udah jelas ya teman-teman ya. Keren banget nih.
Dan ini saya senang sekali karena tempatnya ini termasuk enak natanya. Kadang kan ada beberapa tempat show yang kadang mungkin tempatnya kurang luas, kurang besar. Tapi ini gede sekali, 200 feet aja masih kelihatan senggang ini sampai di luar. Ya, oke sekali. Nah, semoga nanti acaranya Jumat, Sabtu, Minggu bisa berjalan dengan lancar gitu. Ikan-ikan juga yang ikut penjurian, pesertanya, dealer, juri, tim handling, panitia, kemudian mungkin owner datang juga yang nonton, semuanya sehat-sehat, semuanya aman semua, amin. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah selalu menonton channel kita. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan pastikan tonton terus video-video kami berikutnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.